Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwani fillah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, hidayah serta ma'unahnya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam bertalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap ilmu yang telah kita pelajari, dan juga kita diberi pengetahuan terhadap ilmu agama yang belum kita ketahui, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Akhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema tentang keutamaan salatul lail. Saya ambil dari hadis Imam Bukhari rahimahumullah dalam kitab sahihnya. Juga saya rangkum dari hadis sahih Imam Muslim, dan juga di kitab-kitab sunan yang lainnya berkenaan dengan keutamaan salat malam, baik itu salat tahajud maupun salat tarawih. Akhwani fillah rahimakumullah. Orang-orang salaf, di antara kebiasaan-kebiasaan mereka, kegemaran-kegemaran mereka, di antaranya mereka gemar untuk melaksanakan sholat malam. Bahkan ada yang menghabiskan malam-malam mereka hanya untuk melaksanakan sholatul lail. Bahkan ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap malamnya dia pergunakan untuk sholatul lail, sholat tahajud atau sholat tarawih, sehingga ia meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Meskipun hal itu tidak baik, tetapi itulah kebiasaan ulama-ulama salaf karena saking cintanya terhadap sholatul lail. Seorang salaf bernama Muhammad ibnu Munkadir, dia mengatakan tidak ada kelezatan dunia ini yang tersisa kecuali hanya 3. Di antaranya adalah sholatul lail, sholat malam. Kemudian adalah bertemu dengan ikhwan yang senantiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah salat berjamaah. Inilah kecintaan mereka. Mereka menganggap bahwa 3 ini adalah kelezatan yang tidak ada kelezatan lain kecuali yang 3 ini. Dan semuanya adalah kelezatan akhirat, kelezatan ibadah. Khanifullah rahimakumullah. Kita langsung masuk pada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga mengisahkan tentang dirinya, juga tentang para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini mengisahkan keadaan mereka di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap pagi itu meminta kepada para sahabat untuk menceritakan mimpi mereka. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dalam hadis tersebut, kuntu ghulaman syaban azban. Saya adalah seorang pemuda, seorang pemuda pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian saya bermalam di masjid. Fakuntu abitu fil masjid. Saya bermalam di masjid. Ini sebagai dalil yang membantah terhadap orang yang memakruhkan
tidur di masjid kecuali dalam rangka untuk beribadah. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu an ini tidurnya di masjid ketika dia masih muda. Ya. Ketika dia masih muda. Ya. Fakana man ra'a minna ru'yan yaqussuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat yang ada, ya, dan orang-orang yang ada di antara kami yang bermimpi, maka mereka akan mengisahkan, menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mimpinya itu ditakbir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar dia juga berkeinginan agar dia bermimpi pada malam harinya lalu dia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Umar memanjatkan doa ketika dia hendak berbaring, hendak tidur, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya, Allahumma in kana li indaka khair. Ya Allah, kalau saya ini baik di sisimu, fa'arini ru'yan ya'buruha li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlihatkanlah aku di dalam mimpiku, lalu mimpi itu aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi itu ditakbir atau ditakwil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Mimpi adalah bagian nubuwah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang tersisa dari bagian nubuwah, kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ru'yatus salihah, yaitu mimpi yang benar, mimpinya orang-orang yang soleh. Ya, makanya ketika seseorang itu bermimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang ada pada diri Nabi, dengan sifat dan ciri-ciri Nabi yang disebutkan di dalam hadis sahih, maka dia betul-betul bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak bisa diserupai oleh syaitan atau jin. Nah, tetapi perlu diketahui, orang yang bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar, ya, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifat yang disebutkan di dalam hadis. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Umar, ya, setelah dia membaca doa ini, ya, ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sangat menginginkan kebaikan, karena ru'yah, ya, atau mimpi itu adalah bagian dari nubuah yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat untuk menceritakan mimpi mereka. Bahkan kalau para sahabat tidak bermimpi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, maka Nabi akan menceritakan tentang mimpinya. Maka di dalam hadis tersebut kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Umar, ya. Lalu saya bermimpi, kata Ibnu Umar, fara'aitu fil manami ka'anna malakaini akhadani. Saya bermimpi di malam itu. Ya, ini menunjukkan kebenaran apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar, kalau dia itu adalah orang yang baik. Ya. Dia bermimpi didatangi oleh dua malaikat, lalu tangannya dipegang oleh kedua malaikat tadi, lalu dibawa pergi menuju api neraka, ilan nar. Dalam riwayat lain, seolah-olah saya memegang sesuatu, ya. Faka'anni la uridu makanan minal jannah, ya. Kata Abdullah bin Umar, itu sepertinya apapun yang saya inginkan di dalam surga, mau menuju kemana, ya, mau naik kemana, pasti terlaksana, pasti terwujud. Ya. Kata Abdullah bin Umar, ketika dua malaikat itu mengajakku berjalan-jalan, ya, menuju ke suatu tempat, di situ ada api, ya. Lalu saya melihat, ya, ada seperti sumur, ya, sumur. Kemudian di sumur itu biasanya ada kayu yang dipakai untuk tempat tali, ya, menggantungkan tali sebagai alat untuk menimba air. Ya.
Qatayil bi'r. Dalam riwayat lain, ya, saya melihat di sumur itu, ya, ada laki-laki yang tergantung. Fiha rajulun mu'allaqun. Jadi laki-laki itu digantung. Ya. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan fara'aitun nas yahsurun fayurmi bihim ala arjulihim fi rakiyin. Saya melihat, ya, banyak laki-laki, ada laki-laki yang dilemparkan ke dalam sumur tersebut. Ya, dilemparkan dengan memegang kakinya, kemudian dilempar masuk ke dalam sumur tersebut. Dan orang-orang yang dilempar itu adalah orang yang aku kenal, kata Abdullah bin Khattab radhiyallahu an, atau Ibnu Umar radhiyallahu an. Maka ketika aku menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu, saya berdoa. Saya mengatakan, a'udzubillahi minan nar. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Sampai Abdullah bin Umar itu mengucapkan 3 kali, a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar. Ya. Maka ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian kata Abdullah bin Umar, kami bertemu, ya, 2 malaikat tadi yang membawa Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar bertemu dengan seorang malaikat, ya, malakun akhar. Jadi bertemu dengan malaikat yang lain. Lalu malaikat itu mengatakan kepadaku, lam tura, jangan kamu takut, ya, jangan kamu takut, kata malaikat tersebut. Ya. Kenapa tidak boleh takut? Kata malaikat tersebut, innaka rajulun soleh, karena kamu itu adalah laki-laki soleh. Ya. Karena kamu itu laki-laki soleh, kata Nabi SAW di dalam hadisnya, sesungguhnya Abdullah bin Umar adalah laki-laki soleh, sebaik-baik laki-laki kalau dia selalu melaksanakan sholat malam. Ya. Maka mimpinya ini kemudian dia ceritakan kepada Hafsah, kepada saudarinya, yakni Hafsah radhiyallahu anha. Lalu Hafsah kemudian menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika Abdullah bin Umar dia mengatakan kepada Hafsah, ya, ketika terbangun dari mimpinya, dia ingin langsung menceritakan mimpinya tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia meminta kepada Hafsah, ya, supaya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpi tersebut, bertanya apa ta'wil dari mimpinya. Ya. Maka Hafsah mengatakan, faqalat Hafsah, ni'ma ma ra'ait. Sebaik-baik mimpi adalah apa yang kamu lihat, apa yang kamu mimpikan. Lalu Abdullah bin Umar meminta kepada Hafsah radhiyallahu anha. Kata Abdullah bin Umar, salin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanyakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa takbir mimpiku tersebut. Lalu Hafsah menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan cerita mimpi dari Abdullah bin Umar yang diceritakan oleh Hafsah istri beliau, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah, yakni Abdullah bin Umar, law kana yusalli minal lail, kalau dia terus salat malam. Maka Salim yang menceritakan hadis ini dia mengatakan, fakana Abdullah fakana ba'du la yanamu minal lail illa qalila. Jadi setelah Abdullah bin Umar bermimpi, maka dia sangat sedikit tidur di malam hari. Dia pakai malamnya itu untuk beribadah, melaksanakan sholat malam. Makanya di dalam riwayat lain dikatakan, lau kana yukthirus sholata minal lail. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar kalau dia banyak melaksanakan sholat malam,
Ya. Fakana Abdullah yukthiru sholata minal lail. Dan Abdullah bin Umar adalah orang yang banyak melaksanakan sholat malam di malam hari. Ikhwani fillah rahimakumullah. Meskipun Nabi SAW itu setiap malamnya beliau hanya melaksanakan sholat lail, sholat tarawih atau sholat tahajud sebanyak 11 rakaat. Tapi ketahuilah bahwa bacaan surah yang dibaca oleh Nabi SAW itu sangat panjang. Sebagaimana riwayat dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah sholat bersama Nabi SAW. Di rakaat pertama Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah sampai selesai. Kata Mu'ad, mungkin Rasulullah akan berhenti dan ruku pada saat itu. Tapi beliau malah melanjutkan pada surah An-Nisa sampai selesai surah An-Nisa, dilanjutkan dengan surah Al-Imran. Itu 1 rakaat. Sehingga 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW itu sangat panjang, karena surat-surat yang dibaca oleh Nabi SAW juga sangat panjang. Bahkan Aisyah radhiyallahu an itu pernah mengisahkan bagaimana salatnya Nabi SAW sehingga kaki beliau sampai bengkak. Kata Aisyah radhiyallahu an, pernah Nabi SAW itu salat malam dimulai dari salat Isya dan berakhir salat malamnya ketika waktu sahur. Bisa dibayangkan berapa jam Nabi SAW melaksanakan sholat malam. Ya. Karenanya ketika dikatakan kepada Nabi oleh Aisyah radhiyallahu an, ya, bahwa Nabi SAW adalah orang yang diampuni dosanya, baik yang telah lalu dan yang akan datang. Maka kata Nabi SAW, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Afala akuna abdan syakura. Ya. Jadi orang-orang yang sudah lezat dengan ibadahnya, maka dia akan merasa ringan dan merasa mudah untuk melaksanakannya. Apalagi salat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innas shalah wa in kanat lakabirah. Ya. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Maka minta tolonglah dengan salat dan kesabaran. Sesungguhnya salat itu sangat berat. Wa innaha lakabirah musyaqqah. Ya. Sesungguhnya salat itu adalah sangat berat dilaksanakan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, bagi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, ketenangan dan keasikan di dalam melaksanakan ibadah malam juga terkait dengan ibadah, dengan kekhusyuan kita. Juga sangat terkait dengan makanan yang kita makan di siang harinya. Juga terkait dengan amalan yang kita lakukan di siang harinya. Karenanya Nabi SAW di dalam satu hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan itu amalan yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak akan menerima amalan, dan dia akan menerima amalan yang baik. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ya, setelah mendengarkan cerita dari Hafsah atas jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Umar yang sebelumnya, kata Abdullah sendiri, saya itu kalau tidur sampai subuh, sholat subuh baru bangun. Artinya sebelumnya dia adalah orang yang tidak rajin melaksanakan sholat malam. Tetapi ketika dia bermimpi dengan mimpi ini, ya, maka pada saat itu dia berubah menjadi ahli ibadah, menjadi ahli qiyamul lail, ya, menjadi ahli ibadah di malam hari. Ya, oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kecintaan ini, agar kebiasaan ini juga menjadi kebiasaan kita. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang jifatun bil lail. Itu seperti bangkai ketika berada di malam hari, atau khashban,
yaitu seperti kayu ketika berada di malam hari. Jadi tidak bangun malam, dia hanya pakai malam-malamnya untuk tidur, atau dia pakai malamnya begitu saja, tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam-malam ya, atau siang-siang itu adalah siang dan malam yang bernilai ibadah kalau dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang melalaikan waktu ini jatuh pada kebinasaan dan kerugian. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ya, kalau dia tidak menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia rugi. Makanya dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Sebenarnya kata-kata iman ini sudah mencakup semua amalan di dalam Islam. Ya, karena pengertian iman itu adalah apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita lakukan, qaulun wa amalun, yaitu perkataan dan perbuatan. Baik itu perkataan lisan ataupun perkataan hati, baik itu perbuatan lisan ataupun perbuatan hati, perbuatan jawarih kita, perbuatan anggota tubuh kita, semuanya masuk dalam bagian iman. Ya. Jadi orang yang melakukan amalan-amalan hati, amalan lisan, amalan jawarih, itu adalah masuk bagian iman. Orang-orang yang seperti itu yang tidak akan termakan oleh waktu. Ya. Jadi waktunya bermanfaat karena dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus sholihat, itu menegaskan bahwa amalan soleh itu sangat dituntut kepada kita. Kata-kata iman dan amal soleh ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Bahkan dia selalu berkaitan, ya, selalu bergandengan penyebutannya di dalam Al-Quran. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh ke dalam surga. Akhwani fillah rahimakumullah. Kemudian hadis itu kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Umar. Wa kanu la yazaluna yaqussuna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'ya. Dan mereka, maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu selalu menceritakan mimpi mereka. Ya. Jadi menceritakan mimpi mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ternyata juga terjadi pada sahabat-sahabat yang lain. Dan Abdullah bin Umar pada saat itu dia mengatakan annaha fil lailatis sabi'ah minal ashril awakhir. Mimpinya Abdullah bin Umar itu terjadi pada malam yang ke-7 dari 10 terakhir bulan Ramadan. Perkataan as-sabi'ah minal ashril awakhir ini ulama itu berbeda pendapat di dalam menetapkan apakah itu tanggal 27 Ramadan, apakah itu tanggal 24 Ramadan. Karena kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghitung dari depan, kadang menghitung dari belakang. Maksudnya menghitung dari depan itu dihitung dari tanggal 21. Kalau dihitung tanggal 21, maka 7 yang terakhir Ramadan maka jatuh pada tanggal 27. Tapi kalau dihitung dari belakang dari 30, kalau umur bulan itu 30, maka 7 yang terakhir maka dia jatuh pada malam ke-24. Yang intinya untuk mencari malam Lailatul Qadar itu dimaksimalkan pada 10 terakhir Ramadan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk pada 10 terakhir Ramadan, maka ada 3 perbuatan beliau. Yang pertama, dia mengencangkan sarungnya sebagai simbol bahwa dia akan betul-betul beribadah di malam itu, atau sebagai kiasan atau kinayah bahwa beliau meninggalkan istrinya di malam itu. Yang kedua, dia menghidupkan malamnya, ihya lailahu.
dia hidupkan malam tersebut, ya, dia tidak tidur di malam tersebut, dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ibadah yang afdal di malam itu adalah qiyamul lail. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama fi lailatul qadar." Barang siapa yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kata-kata qama, qiyam, berdiri, artinya adalah salat, karena di antara rukun salat itu adalah berdiri bagi orang-orang yang mampu. Meskipun dikecualikan bagi salat sunnah, bagi salat tahajud, bagi salat tarawih itu boleh dilaksanakan dengan duduk meskipun seorang itu mampu untuk berdiri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melaksanakan sholat malam itu kadang dia laksanakan separuhnya dengan duduk, yang menunjukkan bahwa sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk meskipun kita mampu untuk berdiri. Tapi berbeda dengan sholat wajib. Sholat wajib tidak boleh dilakukan dengan duduk ketika seseorang itu mampu melaksanakannya dengan berdiri. Karena berdiri itu adalah bagian dari rukun sholat. Makanya sholat itu disebut dengan qiyam. Man qama, ya, idza qumta, apabila kamu berdiri, ya, man qama Ramadan, ya, man qama lail, ya, disebut qam, padahal artinya adalah sholat. Karena di antara rukun sholat adalah berdiri. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, para sahabat yang menceritakan mimpinya, di mana mereka bermimpi itu pada malam ke-7 dari 10 yang terakhir. Malam ke-7, 10 yang terakhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ara ru'yakum, ya, qad tawaqa'at fil ashil awakhir." Mimpi kalian ini diperlihatkan kepadaku tawaqa'at. Ini berkesesuaian. Sama, pas. Karena kata tawaat ini adalah seseorang yang melangkah, ya, jadi meletakkan kakinya di tempat atau di bekas kaki orang lain. Pas. Artinya mimpi mereka itu berkesesuaian, waktunya sama, ya, kejadiannya sama, yakni di 10 terakhir bulan Ramadan. Meskipun ada yang mengatakan mimpi itu terjadi pada tanggal 27 Sab'u wa Ishrun, 27 Ramadan. Nah, maka di dalam hadis lain dikatakan fatlubuha fil witri minha. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjilnya. Ya, yakni Lailatul Qadar. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaza, kalau seseorang itu lemah, ya, atau tidak mampu, dia malas untuk berjaga-jaga di 10 terakhir Ramadan, fala yuqlabanna ala sab'il bawaqi, tapi jangan sampai dia terlewatkan pada 7 yang tersisa. Nah, 7 yang tersisa ini kebanyakan mengatakan itu pada malam ke-27 Ramadan. Ya. Meskipun ini tidak disepakati. Karenanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman kana mutaharriyaha," siapa yang ingin mencarinya, ya, falyataharraha minal ashril awakhir, maka hendaklah ia mencarinya di 10 yang terakhir. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi hadis ini cukup panjang. Diceritakan oleh Abdullah bin Umar tentang dirinya. Dia dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah laki-laki yang terbaik. Ni'mar rajul Abdullah. Lau kana yusalli fil lail. Tapi syaratnya apa? Kalau dia terus sholat malam. Ya. Mafhum muwafaqahnya, ya, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau Abdullah bin Umar itu jarang melaksanakan sholat malam, apalagi meninggalkan sholat malam, maka dia bukan laki-laki terbaik. Ya. Perkataan malaikat juga mengatakan la taru, ya, jangan kamu takut, ya, jangan kamu takut, la takhaf, jangan kamu takut, karena sesungguhnya engkau itu adalah rajulun soleh, ya,
karena engkau adalah laki-laki soleh. Tapi syaratnya apa? Jika dia, Abdullah bin Umar, itu selalu melaksanakan sholat malam. Nah, hadis inilah yang diistinbat oleh Imam Bukhari rahimahullah sebagai keutamaan sholat tahajud atau sholat malam atau sholatul lail, di mana orang yang terbiasa melaksanakan sholat tahajud, maka dia termasuk bagian dari rajulun soleh. Akhwani fillah rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, qiyamul lail yudfi'ul adab. Salat malam itu akan menjadi hijab, menjadi dafa, atau menjadi penolak bagi kita untuk tidak masuk ke dalam neraka. Jadi dia menjadi hijab. Jadi orang yang terbiasa melaksanakan salat malam itu akan terjaga dari neraka dengan salat malamnya. Ini diantara keutamaannya. Jadi qiyamul lail yudfa'ul adab. Qiyamul lail itu menolak untuk mendapatkan azab. Ya. Kemudian kedua, tamannil khair wal ilm mustahab. Yaitu berangan-angan untuk mendapatkan satu kebaikan dan untuk mengetahui satu ilmu adalah suatu amalan yang sangat terpuji. Ya. Alasannya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ketika dia hendak tidur dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kana li indaka khairun, ya Allah, jika aku ini, ya, jika aku punya kebaikan di sisimu, ya, maka perlihatkanlah aku mimpi yang akan aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mimpi itu ditakbir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar di saat itu dia ingin bermimpi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat agar menceritakan mimpinya. Ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, ya, agar para sahabat yang bermimpi di malam hari itu supaya dia menceritakan, itu menunjukkan satu kebaikan. Dan Abdullah bin Umar menginginkan seperti itu. Maka istinbat daripada hadis ini kita mengambil satu faedah, bahwa berangan-angan menjadi orang baik, bercita-cita menjadi orang baik dan mendapatkan ilmu itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Ya. Yang tidak dibolehkan adalah berangan-angan atau menginginkan sesuatu tatkala kita mendapatkan musibah. Misalnya ingin mati ketika dapat musibah, atau karena kesombongan, ya, ingin cepat-cepat bertemu dengan musuh. Nah, itu adalah angan-angan yang tidak dibolehkan. Tapi angan-angan yang baik, ingin mendapatkan syahid dan ingin mendapatkan sesuatu yang baik, maka itu mustahab, itu sangat dianjurkan. Yang ketiga, ini menunjukkan keutamaan qiyamul lail itu sendiri. Bahwa salatul lail adalah merupakan kebiasaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan ulama-ulama salaf. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sahih dikenal kalau yang sholat itu adalah orang-orang Asy'ariyin, ya, orang-orang Asy'ariyin, Asy'ari, ya, orang-orang Ansar. Ya. Karena orang-orang Asy'ari ini sangat suaranya bagus-bagus. Di antaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari, itu suaranya bagus. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu, tidak kenal orangnya, tapi dengan mengenal suaranya, Nabi tahu kalau itu orang-orang Asy'ariyin. Ya. Karena dari suaranya. Ya. Jadi kebiasaan sholatul lail itu adalah kebiasaan ulama-ulama salaf, dan itu menunjukkan keutamaan sholatul lail. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, hadis kepada Mu'adz bin Jabal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah akan aku tunjukkan kepadamu abwabul khair, pintu kebaikan, pintu segala kebaikan. Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, as-shaum junnah, puasa itu adalah perisai. Jadi pintu yang pertama adalah puasa. Jadi untuk membuka kebaikan-kebaikan yang lain dibuka dengan puasa.
Maka dengan melaksanakan puasa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqah tudfi'ul khati'ah. Sedekah yang mana fungsi sedekah itu adalah menghapus kesalahan. Kama yutfi'ul ma'an nar, sebagaimana api memadamkan api. Sebagaimana air memadamkan api. Dan yang ketiga kata Nabi, salatul rajul fi jawfil lail, yaitu salat laki-laki di malam hari. Lalu beliau membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji. Ya, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Yad'una Allah khaufan wa tama'a, dia berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Kemudian di antara faedahnya adalah ya, keutamaan Abdullah bin Umar sendiri, dikatakan oleh Nabi dia adalah sebaik-baik laki-laki dan dia termasuk rajulun saleh. Kemudian keutamaan dan keagungan ru'yah. Ya, ru'yah bukan ruqyah. Kalau ru'yah adalah mimpi, kalau ruqyah itu adalah jampi-jampi atau ruqyah. Ya, di ruqyah. Kemudian dia terakhir bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berjaga-jaga di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu pasti adanya dan pasti akan datang di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu satu kepastian. Maka dia akan datang sebagaimana kematian itu datang. Artinya dalam keadaan apa kita di malam itu? Apa kita dalam keadaan beribadah? Maka kalau kita dalam keadaan beribadah, maka ibadah kita itu sama dengan beribadah 1000 bulan. Tapi kalau kita pakai malam itu untuk cuman tidur atau untuk aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat, maka banyak pahala yang kita lewatkan. Makanya selama kita menggunakan waktu itu, pasti kita akan mendapatkan kemuliaan itu, karena dia pasti datang. Kita jangan terlalu terfokus untuk mengetahuinya kapan terjadinya. Yang kita diperintahkan oleh Nabi adalah memperbanyak ibadah di 10 terakhir tersebut. Karenanya Nabi ketika dia dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala malam itu, lalu dia dikasih lupa lagi. Supaya apa? Supaya 10 terakhir bulan Ramadan itu betul-betul kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Jadi kesimpulannya, untuk menjadi seorang laki-laki yang soleh, maka yaitu dengan salatul lail atau salat malam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz. Pak Ustadz mau tanya, saya ingin sholat tarawih berjamaah di masjid, tapi di masjid tersebut jumlah rakaatnya 23. Bila hanya ikut 8 rakaat berjamaah dan sisanya 3 rakaat dijalankan di rumah, yang seperti ini baik dan apa ada tuntunannya Ustadz? Jazakallahu khair. Berkenaan dengan sholat malam, ya, Nabi SAW kata Aisyah itu tidak lebih dari 11 rakaat atau paling banyak 13 rakaat kalau diawali dengan salat iftitah. La yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat. Jadi Nabi SAW itu tidak menambah dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Tetapi Nabi SAW itu tidak pernah membatas. Jadi ini hanya perbuatan Nabi 11 rakaat. Ya, kalau kita mengamalkan 11 rakaat juga baik karena mengikuti sunnah Nabi. Nah, tapi diikuti juga bacaannya panjang-panjang. Ya. Tapi kalau mengikuti pendapatnya jumhur, kebanyakan ulama, sholat malam itu nggak dibatas. Makanya pada zaman Imam Malik itu 40 rakaat. Ya, maka 40 rakaat. Ya. Ada yang 30 lebih. Ya. Dari mana diambil? Dari hadis ketika Nabi ditanya oleh orang Arab ya, tentang sholat malam. Ya. Jawaban Nabi apa? Sholatul lail masna masna. Sholat malam itu dua-dua.
Dia hanya menyampaikan, menjawab kalau sholat malam itu tata cara pelaksanaannya dua-dua. Sama sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatas. Nah, ulama jumhur mengatakan bahwa jumlah sholat tarawih atau sholat malam itu nggak ada ditentukan. Boleh mau sholat berapa. Jadi kalau mau sholat mengikuti imam tadi yang 23 itu nggak apa-apa, karena ulama jumhur membolehkan. Jadi ulama jumhur, kebanyakan ulama membolehkan, ya. Misalnya mazhab Syafi'i 23, mazhab Hambali 23, Maliki lebih lagi, ya. Banyak yang lebih, ya. Jadi kalau mau mencukupkan yang 8 juga, ya nggak apa-apa juga, ya. Karena sholat malam itu hukumnya sunnah. Nah, tapi kalau mau menghabiskan, ya, mengikuti imam sampai terakhir, sampai 23, itu juga tidak apa-apa. Itu menurut pendapat jumhur. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Khairifillah rahimakumullah. Ya. Sebelum kita tutup, ya, saya ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir Ramadan, insyaallah pada hari Rabu malam ke-10, malam Kamis itu sudah mulai masuk 10 terakhir. Mari kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai untuk salat malam. Jadi siapa yang ingin melaksanakan salat malam misalnya 11 rakaat, silahkan 11 rakaat, dan dia hanya mencukupkan 11 rakaat, silahkan. Dan kalau ingin menambah dengan sholat sunnah yang lainnya, misalnya banyak sholat sunnah yang lainnya, ada sholat mutlak, kemudian ada sholat tuhur, begitu dia batal wuduknya, dia wuduk, dia sholat semaunya, mau berapa rakaat dia melaksanakan sholat, ya. Atau ketika dia tidur, kemudian terbangun dari tidurnya, dia melaksanakan sholat sunnah semaunya, seberapa rakaat yang dia mau. Karena sholat sunnah itu sifatnya luas, tidak terbatas sebagaimana sholat wajib. Kalau sholat wajib terbatas. Alhamdulillah rahimakumullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidaina wa li sairil muslimina min kulli dhanbin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.